Hai guys, ini untuk weekend reading, untuk love reading. Um, kita akan lihat untuk zodiak. Kita akan mulai dengan Aries, lalu Leo dan Sagittarius di weekend ini. Oke, sebentar. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di tanggal 13 dan 14 Juni. Ini hanya general reading. Semoga bisa resonate buat kalian ya. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius. Free yourself. Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, retreat. Untuk Leo, patient. Untuk Sagittarius, stay optimistic about your love life. Jadi ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap udah menemukan lifetime partner kamu. Orang yang mungkin yang kamu anggap dia bisa jadi long term partner kamu gitu ya. Bisa juga mungkin kamu baru kenal, bisa juga kamu anggap dia orang yang mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang untuk yang jangka lama gitu. Tapi untuk Aries di sini it's time to disconnect from the world dan this could be the one. Mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang baru kamu kenal, baru penjajakan, tapi retreat, ada sesuatu hal yang kamu berusaha untuk memisahkan diri kamu dalam situasi orang tersebut gitu ya. Antara kamu ngerasa udah menemukan seseorang atau memang istilahnya kalau memang sudah punya hubungan, ada sesuatu hal yang kamu akhirnya memilih untuk menjauhi atau memilah-milah suatu keadaan, kurang lebih seperti itu, dan kamu memilih untuk akhirnya gue ntar dulu, gue sendiri dulu deh atau kayak gitu ya. Nah ini untuk Leo, this could be the one in patient. Oke, berarti ibaratnya kamu merasakan suatu passion yang sangat besar, merasakan suatu gairah, merasakan sesuatu excited, feeling excited terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang ini, terhadap seseorang yang kamu anggap dia bisa menjadi lifetime partner kamu. Untuk Sagittarius sendiri, stay optimistic about your love life. About your love life. Positive thinking, faith will bring your romance. Jadi this could be the one. Jadi mungkin seseorang yang baru kamu kenal, seseorang yang kamu merasa bisa dijadikan lifetime partner kamu, tapi kamu merasa pesimis dalam suatu keadaan atau pesimis dalam percintaan kamu dengan orang tersebut. Oke? Kita akan lihat kira-kira apa yang akan berkaitan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius di weekend ini. Oke? Untuk Aries, this could be the one and retreat. Untuk Leo, patient and this could be the one. Leo. Untuk Sagittarius ya, Sagittarius, stay optimistic about your love life and this could be the one untuk Sagittarius. Wow. Oke. Di sini terkait dengan mungkin Ten of Cup lah, itu seperti Ten of Cup bisa juga dikaitkan dengan orang yang sudah ibaratnya orang yang mungkin sudah involved sama kamu dengan long term partner, yang mungkin sudah ada family involved, mungkin udah ada anak involved, atau mungkin emang kamu udah menemukan seseorang yang kamu anggap dia tuh bisa jadi lifetime partner kamu, orang yang bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan dan bla bla bla. Oke? Nah untuk Aries sendiri di sini retreat, this could be the one, Two of Wands dengan the Chariot. Aku nggak tahu, mungkin kalau misalnya kamu sudah memiliki hubungan yang misalnya gini, kalau misalnya kamu sudah menikah, aku nggak tahu apakah kamu punya ekspektasi untuk meninggalkan orang tersebut, karena di sini ada Two of Wands dengan the Chariot. Jadi kamu punya plan untuk meninggalkan orang tersebut, karena di sini mungkin it's time to disconnect the world. Jadi bisa dikaitkan dengan kamu mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, kamu udah ibaratnya kamu dengan orang ini, misalnya kalau suami mungkin ada sesuatu hal yang terjadi atau ada sesuatu hal yang akhirnya kamu memilih untuk gue kayaknya ini deh mau cabut aja deh, atau gue kayaknya pengen sendiri aja deh gitu ya. Jadi ada suatu ekspektasi yang kamu pengen untuk meninggalkan dalam suatu keadaan satu dengan keadaan dua itu. Mungkin ini terkait dengan orang yang kamu involve. Nah begitupun juga apabila kamu Aries sudah menemukan seseorang, misalnya belum menikah tapi kamu udah pernah
bersama dia, sudah ada emosional yang sudah dipupuk dalam suatu hubungan. Tetapi di sini ada suatu ekspektasi yang kamu harapkan. Apakah ini akan moving forward atau enggak? Jadi untuk memutuskan sesuatu hal kamu harus retreat atau berusaha untuk memisahkan diri kamu dalam suatu keadaan ke keadaan yang lain yang akhirnya kamu bisa berpikir jernih. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kamu merasa mungkin ini saatnya kamu untuk mengisolasi diri kamu, memisahkan diri kamu dalam suatu keadaan lain karena kamu punya suatu tujuan, ada sesuatu hal yang kamu inginkan, udah sesuatu hal yang kamu ingin putuskan. Tapi sebenarnya kamu udah tahu apa yang ada dalam pikiran kamu untuk gimana caranya untuk moving forward. Oke, mungkin terkait dengan orang yang sedang kamu involve kah, atau mungkin kamu emang butuh untuk memilah diri kamu terhadap suatu keadaan. Oke. Kita akan mulai untuk zodiak Leo. Jadi di sini passion and this could be the one. Jadi ada suatu gairah, mungkin suatu komunikasi terkait dengan orang yang kamu secara emotionally tuh punya banyak perasaan sama dia atau sayang banget sama dia. Nah, passion dengan this could be the one dan Ten of Cup bisa dikaitkan dengan beratnya kalau misalnya ini sebenarnya gampang sih, sebenarnya suatu informasi atau ada suatu pesan yang disampaikan karena kamu ada sesuatu hal yang menarik dalam suatu hubungan, mungkin juga ada suatu informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang mungkin kamu punya ekspektasi orang ini bisa menjadi long term partner kamu. Tapi kalau sudah menikah, biasanya Ten of Cup ini biasanya udah punya long term commitment, sudah menikah, mungkin family involved, mungkin keluarga atau anak sudah ada gitu ya. Nah, passion dengan this could be the one akan banyak suatu informasi atau banyaknya suatu percakapan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Hati-hati dengan passion, jadi banyak flirt going on. Jadi ibaratnya banyak rayu-merayu, banyak conversation, banyak hal-hal yang untuk membuat keadaan tuh menjadi agak sedikit light atau buat excited, oke? Mungkin komunikasi dari Aries, Leo dengan Sagittarius atau Cancer, Scorpio, Pisces. Atau mungkin suatu komunikasi yang membuat kamu tuh merasa kamu udah bisa mendapatkan orang yang bisa dijadikan lifetime partner kamu, atau ketika suatu conversation itu berjalan, itu membuat kamu tuh feeling sangat bahagia. Oke, untuk zodiak Sagittarius, stay optimistic about your love life. Ini juga bisa dikaitkan dengan tadi aku bilang this could be the one, seseorang yang mungkin kamu sudah ibaratnya siapapun orang yang kamu temukan, sebenarnya di sini stay optimistic about your love life. Kamu merasa ibaratnya agak sedikit pesimis dalam sesuatu hal. Tetapi kalau dilihat-lihat dengan terkait dengan 3 kartu ini adalah orang yang mau untuk taking action atau taking control dalam suatu hubungan. Ibaratnya kalau this could be the one and stay optimistic about your love life, ini juga bisa dikaitkan dengan ibaratnya kamu udah memilih dengan siapa orang yang kamu pengen jadi long time partner lah, ibaratnya gitu. Untuk long term partner, kamu udah menemukan orang tersebut, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa pesimis. Padahal ibaratnya kalaupun ini adalah energi kamu atau kartu kamu, berarti kamu mau taking action dan mau memanifest segala sesuatu hal untuk mencapai suatu kebahagiaan yang udah di goalskan gitu loh. Cuman ada sesuatu ketidakpastian atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu tuh ngerasa negative thinking berada dalam situasi kamu merasa pesimis, kamu merasa nggak punya keyakinan, entah apapun itu. Mungkin juga kalau misalnya ada orang tua involved, kamu juga bisa berhubungan dengan ada perbedaan umur antara hubungan kamu, atau mungkin ada orang tua involved dalam suatu hubungan kamu, oke? Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan orang tua atau mungkin apapun itu, nah di sini juga bisa dikaitkan adalah orang yang sebenarnya orang yang ibaratnya dia mau manifest segala sesuatu hal mencapai suatu hubungan yang long term commitment. Tapi mungkin seseorang di sini tidak memanifest hubungan itu dengan baik. Contohnya mungkin ibaratnya kalau the magician itu dia punya 4 alat untuk memanifest segala sesuatu hal. Mana yang dia gunakan? Apakah dia menggunakan cupsnya, perasaannya, hatinya, menggunakan pentaclesnya, finansialnya, uangnya, time-nya, waktunya atau effortnya, atau dia menggunakan suatu wands, jadi seks, gairah gitu ya, sesuatu hal yang dia suka, atau dia menggunakan suatu ace of sword atau suatu komunikasi, a truthful communication. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kamu atau seseorang yang kamu hadapi tidak memanifest segala sesuatu hal dengan baik dan benar, yang akhirnya seseorang di sini agak sedikit pesimis dan berpikir terlalu banyak negatif dalam suatu hubungan. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Kita akan mulai untuk
Cancer, Scorpio dengan Pisces untuk di 13 dan 14 Juni. Untuk Cancer, Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke, di sini ada religious factor untuk general energi Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk Cancer sendiri adalah finance and career, mungkin finansial, mungkin pekerjaan menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Untuk Scorpio, you deserve love and religious factor, mungkin bisa berkaitan dengan seseorang yang ada perbedaan agama, suku, atau ada perbedaan satu mempunyai hubungan long term commitment dalam hubungan yang lain gitu ya. Untuk zodiak siapa namanya Pisces, worth waiting for and religious factor, bisa dikaitkan dengan kamu involved dengan seseorang yang mungkin seseorang itu masih menikah atau ada perbedaan agama atau perbedaan prinsip yang menjadi suatu kendala dalam hubungan. Tapi di seseorang di sini berusaha untuk mungkin pada akhirnya nanti akan begini mungkin, jadi gitu ya. Mungkin kamu menunggu seseorang atau mungkin kamu merasa nanti ini cuma masalah waktu. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di 13 dan 14 Juni. Oke. Cancer, Scorpio dan Pisces. Untuk Cancer, finance and career dan religious factor. Cancer, finance and career and religious factor. Untuk Scorpio, you deserve love. Scorpio. Untuk zodiak siapa ini? Pisces, worth waiting for. Pisces. Ini kayak Oke, di sini adalah Queen of Pentacles, oke. Ini bisa berkaitan dengan mungkin Capricorn, Taurus dan Virgo, atau mungkin juga dikaitkan dengan kalau mungkin ini adalah kamu, mungkin pada saat ini mungkin kamu lagi menstabilkan segala finansial, oke. Mungkin seseorang sekarang sedang mengetahui seseorang pada saat ini sekarang ibaratnya dia tahu value dalam suatu hal yang akhirnya dia memilih untuk lebih fokus terhadap koinnya, terhadap uangnya, terhadap pekerjaannya, terkait dengan sesuatu hal yang membuat dia stabil. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Di sini kamu bisa berhubungan dengan zodiak Taurus atau Scorpio. Di sini adalah Six of Pentacles. Jadi ada dua wanita. Ini juga mungkin bisa dikaitkan dengan mungkin kalau misalnya kamu adalah wanita ya, mungkin dua wanita itu bukan berarti kamu involved dengan seseorang yang lainnya, tapi juga mungkin bisa berkaitan dengan orang tua, third party itu bisa banyak aja, bisa agama, bisa orang tua menjadi suatu kendala, bisa juga ada pihak-pihak ketiga atau segala macam dalam suatu hubungan, oke? Tapi di sini adalah mungkin Six of Pentacles, Queen of Pentacles dengan the Empress, religious factor dan financial issue. Mungkin ini bisa dilihat juga mungkin seseorang ibu kamu membantu secara finansial atau kamu membantu finansial ibu kamu, jadi ada transaksi nilai uang yang dilakukan oleh kamu, mungkin ibu kamu, mungkin kamu memberikan ibu kamu atau vice versa. Nah ini juga kalau tidak ada financial issue dalam suatu hal, mungkin pada saat ini ya kamu membutuhkan loan atau membutuhkan pinjaman, oke? Membutuhkan, kalau misalnya ada dua wanita di sini, misalnya kalau kamu laki-laki mungkin di sini ada keterkaitan antara ibu dengan seorang istri, tapi mungkin agama atau prinsip atau mungkin komitmen yang menjadi suatu kendala dalam hal ini, oke? Tapi kalau misalnya tidak berkaitan dengan financial issue atau karir issue, ini juga bisa dikaitkan dan mungkin ada suatu conversation atau ada suatu perbincangan komunikasi yang terjadi antara kamu dengan zodiak Taurus atau zodiak siapapun aja, yang mungkin ada kemungkinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif. Tapi mungkin seseorang di sini telah memiliki komitmen yang lain. Jadi kalau misalnya kamu laki-laki, ada kemungkinan kamu memiliki dua perempuan, mungkin ini yang paling tua, ini yang paling muda. Jadi gitu ya, ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan dia. Atau mungkin kalau ada dua orang, seorang laki-laki mempunyai dua orang perempuan, ya bisa juga dia
kompetitor antara ibunya dengan istrinya, oke? Atau mungkin kalau nggak ada seperti ibu dengan istri, ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu financial issue yang melibatkan antara kamu dengan seseorang, tetapi mungkin seseorang di sini telah mempunyai long term commitment di tempat lain. Paham ya? Jadi akan ada suatu komunikasi mungkin terkait dengan uang, atau suatu komunikasi terkait dengan satu orang memiliki komitmen lain, yang satu mungkin sudah menikah, yang satu belum. Oke? Oke. Kita akan lihat tadi ini yang mana ya? Oke, ini. Untuk zodiak Scorpio, di sini you deserve love, religious factor. Jadi kamu merasa ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin juga karena prinsip agama, pandangan yang berbeda. Mungkin juga terkait dengan seseorang yang kamu anggap kamu telah kamu telah menanamkan suatu effort dalam suatu hubungan. Tapi di sini kamu merasa konflik yang terjadi antara beberapa orang ini, atau konflik terjadi antara kamu dengan orang tersebut, tidak ada jalan tengahnya, yang pada akhirnya ada seseorang yang memilih untuk ya udahlah gue diem aja, ya udahlah gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah gue nggak ini, ya udahlah. Jadi ada suatu konflik-konflik yang terjadi atau argumen kecil terkait dengan seseorang yang kamu anggap mungkin terkait dengan seseorang yang kamu involve. Oke. Nah, tapi di sini hati-hati kalau misalnya ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang, satu orang memilih untuk tidak mengekspresikan perasaannya, memilih untuk tidak untuk membuat konflik itu menjadi besar. Jadi berarti kalau ada dua orang konflik, yang satu ngalah aja, yang satu ada suatu keegoisan yang terjadi, yang kayaknya ibaratnya gue paling benar, gue paling begini gitu ya. Tapi satu orang ya udahlah nerima. Ada suatu perbedaan pandangan, prinsip, mungkin agama yang menjadi suatu hal, atau mungkin suatu komitmen yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Perlu diketahui, mungkin seseorang di sini merasa gue patut diperlakukan lebih baik lagi, tapi ada satu orang masih ada sesuatu keegoisan yang terjadi antara orang tersebut atau kamu, oke? Yang akhirnya seseorang memilih untuk memfokuskan dirinya, ya udahlah gue fokus aja terhadap sesuatu hal, ya udahlah gue fokus aja terhadap anak-anak gue, atau ya udahlah gue fokus terhadap waktu dan effort yang membuat gue menjadi lebih value, oke? Tapi perlu diingatkan, ada seseorang yang memilih untuk walking away dalam suatu konflik yang nggak pernah ada penyelesaiannya. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan seseorang sudah menikah, atau seseorang sudah mempunyai long term commitment di somewhere else, oke? Kita akan lihat untuk zodiak Pisces, worth waiting for, dan religious factor. Di sini Two of Wands dengan Nine of Cups. Apakah kamu menunggu seseorang untuk menghubungi kamu kah? Atau kamu menunggu seseorang untuk datang sama kamu kah? Atau kamu telah menemukan seseorang yang ibaratnya secara emotionally udah sukses di dalam hati kamu. Tapi perlu diingatkan, apabila seseorang di sini kamu tahu siapa yang kamu inginkan mungkin, atau kamu tahu apa yang kamu mau, kamu pilih seseorang yang mungkin secara emotionally itu bikin kamu tuh seneng, tapi mungkin seseorang trying to ignore the connection, mungkin karena ada perbedaan agama, suku, atau perbedaan faktor long term partner dalam kamu atau seseorang. Jadi seseorang masih punya komitmen yang lain, tapi dia tahu sebenarnya Pisces, mungkin kamu tahu seseorang di sini tuh ibaratnya secara emosional bikin kamu tuh senang, happy dan segala macam, tapi orang tersebut mengignore kamu. Nah, ada suatu hal yang tidak dibicarakan antara kamu dengan dia. Mungkinkah karena agama atau pernikahan, atau seseorang memiliki long term commitment di tempat lain yang akhirnya menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Tapi di sini jadi kayak mungkin worth waiting for and divine timing is at work in your love life. Mungkin kamu di sini punya ekspektasi, atau kamu tahu apa yang kamu ingin lakukan the nextnya. Jadi kamu kayak punya rencana, punya plan, karena kamu ibaratnya kamu punya plan akan sesuatu hal, mungkin plan to traveling, plan untuk traveling, untuk menemui orang tersebut kah, walaupun ada suatu kendala dalam hubungan itu, atau kamu punya plan sesuatu hal yang membuat kamu tuh bahagia terkait dengan orang ini. Tapi kamu tahu ini hanya masalah waktu, atau ibaratnya itu akan terjadi sooner, tapi kamu nggak tahu pada saat ini. Yang penting kamu ada punya plan terkait dengan seseorang yang kamu anggap mungkin secara emotionally involved, atau secara emotionally membuat kamu senang. Cuman di sini ada religious factor, jadi ada perbedaan-perbedaan yang dalam hubungan kalian. Oke? Kita akan mulai ke zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo. Di 13-14 June. Oke. Capricorn,
Taurus dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, ini this could be the one. Jadi mungkin Capricorn, Taurus, dan Virgo bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius. Karena ini mereka ngedapetin ini, dan di belakangnya ya mereka ngedapetin hal yang sama. Jadi this could be the one. Mungkin kamu merasa kamu telah menemukan orang yang bisa menjadikan partner short term kamu, long term kamu, atau apapun itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang udah kamu kenal, yang akhirnya kamu merasa kayaknya gue sama dia deh, atau gini kayak gitu ya. Nah, heart to heart conversation, mungkin ada sesuatu hal yang harus didiskus lebih dalam lagi terkait dengan situasi atau perasaan masing-masing. Untuk Capricorn, calling in your soulmate, mungkin seseorang di sini berdoa, mengharapkan kamu atau kamu mengharapkan orang tersebut untuk bisa berkomunikasi sama kamu gitu ya. Your prayers, affirmation, and visualization. Jadi ada seseorang di sini berharap untuk seseorang untuk memulai duluan kah, atau untuk memulai suatu perbincangan kah, karena merasa kayaknya lu yang bisa menjadi orang di hidup gue gitu. Nah, untuk Taurus sendiri sini express your love, dan this could be the one. Jadi mungkin terkait dengan seseorang yang kamu anggap bisa dijadiin partner kamu, orang yang kamu anggap kamu nyaman, ada sesuatu hal yang harus kamu ekspresikan terkait dengan orang tersebut. Oke. Untuk zodiak Virgo, codependency, addiction are affecting your romantic love. Jadi addiction ini bisa dikaitkan dengan the devil card, sesuatu hal yang toxic, sesuatu hal yang terlalu over, oke? Jadi kayak terlalu cinta banget, terlalu sayang banget. Nah, itu nggak baik dalam satu hubungan. Tapi di sini this could be the one. Jadi mungkin disebutkan seseorang terlalu magnet banget, yang akhirnya kamu tuh nggak bisa let it go, nggak bisa pergi dari dia. Sesuatu hal yang kamu merasa selalu balik-baliknya ke dia, selalu masalah-masalahnya ke dia. Jadi ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa nggak bisa pergi dalam suatu keadaan. Mungkin orang ini yang kamu anggap dia adalah cinta kamu, cinta sejati kamu, atau bla bla bla. Untuk kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo di 13 dan 14. Capricorn, you're calling in your soulmate, and this could be the one. Capricorn. Untuk Taurus, express your love, Taurus. Wow. Untuk Sagittarius, Sagittarius, Virgo. Untuk zodiak Virgo 13 dan 14 Juni, Virgo. Oke. Jadi di sini adalah Four of Cups. Jadi Four of Cups ini bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, atau bisa berhubungan dengan ada perbedaan umur antara kamu dengan dia. Tapi ini kalau misalnya terkait dengan seseorang yang kamu involve, kalau kamu merasa kenapa ya itu orang gak pernah ngubungin duluan, kenapa ya itu orang tidak pernah memberikan sesuatu hal yang gue inginkan, kenapa? Jadi kamu mungkin menunggu orang tersebut untuk memulai sesuatu hal. Oke, jadi ada sesuatu, misalnya gini, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang tapi kamu merasa ada sesuatu hal yang dia tuh gak pernah bisa memberikan sesuatu hal yang kamu inginkan, mungkin terkait dengan ya apapun itu. Jadi ada suatu ketidakpuasan yang kamu rasakan terkait dengan seseorang. Ya, kamu mungkin udah mulai bosan menunggu atau berekspektasi dia akan melakukan sesuatu hal yang sama. Okay. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan rejection. Ada sesuatu hal yang kamu inginkan tapi orang tersebut tidak, jadi ada penolakan. Kita akan lihat untuk Capricorn. Jadi untuk Capricorn sendiri sini adalah calling in your soulmate, and this could be the one. Jadi sebenarnya siapa orang yang tidak kamu hubungi, Capricorn? Jadi ada suatu komunikasi, mungkin bisa berhubungan dengan bisa berhubungan dengan long distance relationship. Orang yang mungkin mempunyai jarak kamu dengan dia. Mungkin kamu mengharapkan atau kamu kangen dengan seseorang yang mungkin jauh tinggalnya, yang tidak berkomunikasi sama kamu. Dia tidak berkomunikasi, tidak nelpon, tidak WA. Jadi kamu kangen sama dia. Jadi karena di sini ada calling in your soulmate, this could be the one. Mungkin kamu mengharapkan seseorang untuk memulai duluan atau berinisiatif untuk melakukan perbincangan lah, atau nelpon kayak, atau WA. Tapi kamu udah mulai bosan karena orang tersebut tidak melakukan hal tersebut. Oke? Jadi kamu kangen sama dia, atau vice versa.
biasa. Akan ada suatu komunikasi yang terjalin yang akhirnya mungkin ada suatu perbincangan yang terjadi, tetapi akan ada rejection di situ. Oke, tapi ini sebenarnya lebih ke kangen. Kamu mengharapkan seseorang untuk mengirimkan sesuatu hal atau untuk nyariin kamu, bisanya kurang lebih seperti itu. Untuk mungkin bisa berhubungan dengan siapapun, karena di sini ada wands, ada sword, ada cups. Jadi bisa dikaitkan dengan calling in your soulmate. Kalau misalnya kamu merasa udah lama nggak menghubungi seseorang, mungkin ini saatnya kamu untuk menghubungi seseorang, karena seseorang ini ada yang kangen sama kamu. Vice versa, kalau kamu merasa nggak kangen sama dia, berarti orang tersebut menunggu kamu untuk menghubungi, atau mungkin kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi. Oke. Untuk zodiak Taurus, express your love. Ace of Pentacle dengan Five of Sword. Ini bisa berantem terkait dengan finansial. Five of Sword ada suatu konflik yang terjadi yang akhirnya seseorang memilih untuk walking away dalam suatu konflik yang akhirnya jadi ada suatu. Jadi gini loh, di sini ada 3 orang yang di dalam kartu ini ada 3 orang. Nah, satu orang ini memegang suatu komunikasi atau sesuatu truth, sesuatu kebenaran yang dia anggap itu adalah kebenaran yang dia pegang, paham? Jadi kadang-kadang mungkin ada suatu konflik, argumen, berantem terkait dengan sesuatu hal yang akhirnya dia merasa pemikiran dia adalah paling benar. Mungkin terkait dengan uang, mungkin terkait dengan sesuatu hal yang stabil. Tapi ini bisa dikaitkan dengan express your love dengan this could be the one. Bisa juga seseorang berantem terkait dengan sesuatu tawaran yang baru, atau mungkin seseorang yang tadinya pernah ada konflik sama kamu dan pada akhirnya kamu mengharapkan sesuatu hal yang baru. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya seseorang di sini menginginkan suatu new beginning yang lebih solid dalam sebelumnya, tapi mungkin seseorang tersebut tidak bisa memberikan hal tersebut, yang akhirnya gue memilih, gue udah tahu apa yang lo akan tawarkan dan akhirnya gue akan menolak, karena seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang solid, sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang bisa menjadi sesuatu hal yang long term, sesuatu hal yang bisa menjadi sesuatu jangka panjang. Tapi mungkin seseorang di sini merasa antara dia tidak puaskah, atau merasa seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang lebih dari itu, tapi seseorang tidak bisa memberikan hal tersebut. Jadi ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Tapi ini bisa juga dikaitkan apabila kamu tidak mendapatkan suatu kebahagiaan di satu tempat, akan ada suatu new beginning yang akan ditawarkan yang lebih baik gitu ya. Ada sesuatu new beginning yang akan ditawarkan lebih baik. Tapi kamu mau nggak menerima orang tersebut, atau kamu berusaha menimbang-nimbang sesuatu hal, atau kamu menginginkan seseorang yang lain, karena di sini ada jadi berarti ada two ace, antara kamu menunggu seseorang yang kamu konflik, yang kamu sedang ada konflik kah, padahal sebenarnya di depan mata ada sesuatu hal yang baru ditawarkan sama kamu, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Untuk zodiak Virgo di sini codependency. Tadi itu kartunya ini atau ini, aku lupa. Ini, sorry. Jadi untuk Virgo bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, bisa berhubungan dengan long distance relationship. Nah, codependency and this could be the one. Kalau kamu berhubungan dengan Aquarius, ibaratnya di sini kamu tuh masih menyimpan segala suatu rasa, tapi kamu juga nggak mau terbuka. Atau kamu bisa juga terkait dengan menyimpan erat-erat apa yang kamu tahu terkait dengan seseorang, tapi kamu ada rejection mungkin yang terjadi sama kamu. Codependency, semakin kamu menyimpan suatu rasa, semakin rasanya semakin besar. Itu yang aku lihat. Tapi hati-hati dengan apabila berhubungan dengan Aquarius, bisa akan ada suatu rejection yang kamu mungkin anggap dia adalah orang yang bisa dijadikan lifetime partner kamu. Mungkin kamu menginginkan sesuatu hal yang lain, tapi mungkin orang tersebut tidak menginginkan hal tersebut. Nah, ini juga codependency, misalnya ada suatu addiction, jadi kamu merasa bagaimana terkait dengan sesuatu hal. Tapi kalau nggak berhubungan dengan zodiak Aquarius juga it's okay. Tapi mungkin di sini seseorang kamu merasa kamu telah menemukan seseorang yang kamu anggap dia bisa menjadikan long term partner kamu. Tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa antara kamu nggak puas, atau orang tersebut nggak puas terkait dengan sesuatu hal yang kamu tawarkan, atau terkait dengan sesuatu hal yang mungkin seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang lebih gitu ya. Dan kamu mungkin hal ini mengefek dalam suatu hal, dalam hubungan kamu, dalam suatu pemikiran kamu. Tapi somehow kamu masih feeling stuck terhadap suatu keadaan.
Ini juga bisa dikaitkan apabila kamu telah menemukan kamu telah bertemu dengan orang yang kamu anggap bisa menjadi long term partner kamu, tapi kamu mungkin merasa tidak punya keyakinan apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik, walaupun kamu merasa kamu udah ngedapetin dia gitu ya. Nah di sini kamu merasa kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi kamu yakin, maksudnya kamu tidak yakin terkait dengan hubungan ini. Hati-hati dengan sifat yang ibaratnya terlalu menyimpan segala sesuatu halnya sendiri, terlalu yang akhirnya mengefek dalam suatu kehidupan kamu, yang akhirnya kamu tuh merasa nyaman dengan posisi ini, nyaman dengan situasi ini gitu. Oke. Untuk zodiak Virgo, kita akan mulai untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 13 dan 14 Juni. Aquarius, lalu Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, Gemini. Oke, di sini trust this situation calling for you to have faith. Dengan siapapun kamu atau berhadapan kamu atau terkait dengan percintaan, kalau dari kartu kamu harus tetap punya keyakinan kalau hubungan ini bisa baik-baik aja, kurang lebih kayak gitu. Punya faith dan keyakinan. Untuk Aquarius di sini soulmate, yes, this is your soulmate. Trust dan soulmate, mungkin ada sesuatu ngerasa bener nggak sih ya, atau yakin nggak ya, atau mungkin nggak sih gitu, bisa nggak sih, walaupun kamu merasa dia adalah soulmate kamu, orang yang kamu anggap secara emotionally connect atau mutual gitu ya. Untuk Libra, chemistry and trust, jadi banyak attraction, banyak komunikasi yang terjalin, kamu merasakan ada suatu special bond atau chemistry yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Tapi mungkin ada trust issue kah, atau mungkin seseorang tidak lagi memiliki punya keyakinan walaupun chemistry itu sangat besar. Nah untuk Gemini, let your friends help you and trust. Kamu udah gak yakin lagi terkait dengan seseorang, mungkin ada potensial hubungan ini bisa menuju sesuatu yang long term commitment, tapi mungkin seseorang di sini gak yakin, gak pesimis, dan mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu tanyakan atau sharing terhadap seseorang. Oke? Terkait dengan suatu hubungan. Oke. Untuk Aquarius, untuk Libra, dan Gemini. Untuk Aquarius, soulmate and trust. Aquarius. Libra, chemistry, Libra, wow. Untuk zodiak Gemini, let your friends help you, Gemini. Oke. Bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, bisa berhubungan dengan mungkin Pisces, atau mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang tiba-tiba ghosting. Jadi antara kamu atau dia tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, tiba-tiba nggak ada, lose contact, nggak berhubungan, nggak berkomunikasi. Oke. Seseorang merasa di sini adalah mungkin gini untuk Aquarius. Jadi di sini ada soulmate and trust. Seseorang merasa seseorang antara kamu atau ya kalian bisa melihat lah ya. Kalian bisa menempatkan dalam bacaan aku. Jadi seseorang merasa antara orang tersebut merasa atau tahu kalau kamu itu involved dengan orang lain kah, memberikan attention terhadap orang lain kah, atau dia merasa pokoknya jadi antara dia mengetahui kalau kamu akhirnya kayaknya mungkin mempunyai pilihan lain kah, atau merasa kamu melakukan suatu hal di belakang dia kah gitu ya. Karena the hermit itu kartunya gini, Seven of Swords is cheating, lying, deceit, ada sesuatu hal yang gak jujur, sesuatu hal yang tidak ada sesuatu hal yang gak dikatakan. Four of Cups, mungkin seseorang tuh kangen. Jadi gini,
Soulmate and trust, seseorang di sini merasa sudah menemukan soulmate-nya atau sudah menemukan orang yang secara mutual emotionally lah ibaratnya. Tapi seseorang merasa ketika kamu tidak menghubunginya, ketika kamu tidak mengontak dia, dia merasa ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang dia. Itu vice versa. Mungkin kamu yang merasakan hal tersebut terhadap orang tersebut yang akhirnya ada trust issue dalam hubungan kalian, atau mungkin orang tersebut merasa kamu telah melakukan sesuatu hal behind dia melakukan sesuatu hal yang di belakang itu gitu ya. Jadi ada trust issue yang menjadi suatu kendala hubungan kalian, antara dia merasa kamu ada sesuatu hal yang lain atau kamu merasa ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kamu karena kamu tidak menghubungi dia. Karena di sini ada sesuatu, mungkin kayak dia kangen, nunggu kabar kamu, nunggu kamu mulai duluan, tapi kamu tidak memulai hal tersebut. Oh pasti dia melakukan sesuatu hal di belakang gue, atau vice versa, atau itu yang dirasakan oleh orang yang berhadapan dengan kamu. Mungkin Virgo involved, atau mungkin ini adalah Virgo, atau mungkin kalau bukan Virgo adalah seseorang yang udah lama tidak berhubungan sama kamu. Oke? Padahal ini dia soulmate. Mungkin seseorang sih merasa sudah menemukan soulmate-nya, tapi kayaknya kenapa kamu gak menghubungin? Mungkin kamu melakukan sesuatu hal yang lain ya. Atau hati-hati dengan apabila kamu merasa orang tersebut ghosting dan tidak menghubungi. Ada kemungkinan kamu juga merasakan hal yang sama. Apakah dia punya orang lain kah? Apakah begini kah? Apakah begitu? Oke. Nah, untuk zodiak Libra di sini chemistry and trust. Jadi aku tadi bilang kamu punya chemistry bond yang sangat dalam terkait dengan seseorang yang kamu miliki, seseorang yang kamu involve. Tapi ada trust issue yang menjadi suatu kendala kah, atau kamu merasa tidak punya keyakinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal walaupun chemistry-nya itu terasa banget. Nah, bisa berhubungan dengan Pisces atau Virgo, atau Scorpio dengan Taurus, atau mungkin siapapun aja. Kalau misalnya ada sesuatu kebingungan yang terjadi di antara kamu dengan seseorang, kamu gak tahu apa yang harus kamu prioritaskan, kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi chemistry yang kamu rasakan tuh dalam banget gitu ya. Tapi ada sesuatu kebingungan yang kamu tuh gak tahu apa yang harus kamu lakukan, gak tahu mana yang ngebuat kamu tuh yang akhirnya menjadi real gitu buat kamu gitu ya. Nah di sini ada the Tower, ada suatu hal yang mungkin akan kamu ketahui, ada sesuatu hal yang pada akhirnya kamu memahami sesuatu hal. Oke, bisa ada suatu jadi ibaratnya The Tower tuh ibaratnya ada shocking moment, ada sesuatu hal yang akhirnya kamu, oh iya, gue tahu, oh iya gitu ya. Jadi bukan ada suatu kejadian aja yang akan terjadi, tapi mungkin bisa juga dikaitkan ketika kamu lagi berpikir nggak tahu apa yang harus dilakukan, kamu berusaha untuk menyatukan puzzle yang kamu tuh dalam sesuatu hal yang kamu berkaitan dengan seseorang yang kamu hadapi. Mungkin kamu lagi menyatukan puzzle terhadap satu puzzle ke puzzle lainnya, dan pada puzzle ketika disatukan ada sesuatu hal yang akhirnya kamu ketahui, ada sesuatu hal yang akhirnya kamu mempunyai pencerahan dalam sesuatu hal. Satu hal. Jadi sini tadi aku bilang mungkin terkait dengan seseorang yang kamu involve, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu merasa tidak punya faith, tidak punya keyakinan, atau mungkin ada trust issue yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian, walaupun kamu merasa masih cinta banget, suka banget, sayang banget, chemistry-nya itu masih dalam. Tapi karena ada sesuatu hal yang akhirnya kamu mengetahui, yang bikin kamu bikin shock, yang akhirnya kamu nggak tahu juga apa yang harus kamu lakukan, dan akhirnya kamu milih untuk menjauhkan diri dalam suatu keadaan. Oke. Untuk zodiak Gemini di sini tadi aku bilang ada trust and let your friends help you. Mungkin kamu kehilangan keyakinan terhadap seseorang, terhadap suatu keadaan, dan mungkin ini adalah saatnya kamu untuk minta bantuan terkait dengan seseorang. Kamu bisa minta bantuan terkait dengan mungkin Virgo, mungkin seseorang yang udah lama nggak berhubungan dengan kamu gitu ya, atau mungkin di sini tiba-tiba kamu nggak nyangka ada sesuatu komunikasi yang terjadi, ada komunikasi yang akan dimulai dari seseorang yang jauh di sana, karena Eight of Wands mungkin bisa berhubungan dengan long distance relationship, atau mungkin seseorang yang tinggal yang jauh membutuhkan traveling untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Mungkin seseorang di sini bisa membantu kamu. Oke, siapapun itu, mungkin kalau ada permasalahan kamu tahu siapa yang harus dihubungi terkait dengan seseorang. Mungkin kalau misalnya kamu punya permasalahan dengan seseorang yang kamu involve, kamu merasa udah gak yakin, kamu punya trust issue terhadap orang tersebut, mungkin kamu harus mengontak seseorang yang berada dalam kejauhan, seseorang yang mungkin udah lama gak berhubungan sama kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan ada suatu komunikasi yang terjalin dari orang kejauhan, tiba-tiba dia menghubungi kamu karena mungkin dia ada sesuatu hal yang ingin dia bantu.
Oke, akan ada suatu new beginning, atau mungkin ada sesuatu berita yang baik, ada sesuatu awal yang baik yang bikin kamu senang, yang kamu juga nggak nyangka. Nah, mungkin bisa Virgo yang menghubungi kamu, atau mungkin bisa juga berhubungan dengan seseorang yang jauh di sana. Tapi kalau misalnya tidak berkaitan dengan tadi skenario yang satu, mungkin terkait dengan kalau kamu punya permasalahan dengan seseorang yang udah lama tidak berhubungan dengan kamu, dan kamu merasa gue pengen deh komunikasi dengan dia, kira-kira bisa nggak ya, dia mau menerima gue nggak ya, kira-kira worth it nggak ya, atau dia kira-kira bakal ignore gue nggak, atau dia bakal menjauh nggak, akal dia menjawab kah. Mungkin ini saatnya kamu untuk sharing situasi kamu terkait dengan ini terhadap orang dan sahabat kamu, mungkin keluarga kamu atau siapapun itu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.